Ini kemudian kita periksa lihat keseimbangan tubuhnya. Ketika kaki, badan, dan kepala dalam satu garis lurus berarti keseimbangannya bagus. Kalau kadang-kadang anak itu ketika dibaringkan kakinya sudah di posisi sini, kepalanya ke sini, kemudian dia bergerak gerakan yang tidak disadari involunter, gerakan yang tidak fungsional. Nah itu biasanya keseimbangannya terkena. Kalau keseimbangan letaknya di mana? Vestibular, oke. Kemarin yang sudah kita bahas ataksia di mana? Kan kemarin klasifikasi CP berdasarkan letak lesinya. Ada spastis, nah diskinetik sama ataksia. Spastis di mana? Korteks cerebri. Diskinetik? Apa? Basal ganglia. Kalau ataksia di kecil atau bahasa medisnya cerebellum. Nah di situ untuk periksa keseimbangan. Kalau anak belum bisa berdiri ya seperti ini. Ketika diberbaringkan tubuhnya tidak berada di satu garis midline. Cuma memang agak riskan untuk periksa keseimbangan pada anak-anak dengan gangguan motorik seperti ini. Di samping kekuatan ototnya juga belum cukup bagus, jadi ketika diberdirikan mau diperiksa berdiri satu kaki juga nggak mungkin bisa. Kadang-kadang nggak semua bisa. Terus berjalan di garis lurus bukan karena keseimbangannya kurang bagus, tapi ternyata karena kekuatan ototnya yang belum cukup baik untuk bisa jalan di garis yang lurus. Jadi memang untuk mengetahui keseimbangan anak bisa lewat CT scan itu tadi, kemudian kita lihat di mana letak lesinya. Gitu ya. Terus apa lagi ya pemeriksaannya ya? Pemeriksaan itu ada pemeriksaan untuk sensorisnya. Sensoris itu ada berapa sih? Sensoris itu ada 7. Lupa atau belum tahu? Belum tahu. Sensoris itu ada 7. Jadi jangan berpikir bahwa sensoris itu cuma taktil saja, tidak. Sensoris itu ada 7. Apa saja? Visual, auditory, terus penciuman, oke. Terus gustatory, olfaktory. Pernah dengar toh? Pernah. Ya itu nanti dibaca lagi lah. Pemeriksaan sensoris itu ada 7. Ada visual, auditory, gustatory, olfaktory, taktil, vestibular, sama proprioseptif. Ada 7. Nah itu bisa kita periksa juga semuanya. Kalau visual ya kita untuk meriksa adakah gangguan visual pada anak, dengan cara bisa kita menggunakan suatu mainan. Nah misalkan dengan mainan yang mencolok, anak itu suka warna-warna yang mencolok, bukan warna-warna pastel, warna-warna yang apa kalau zaman sekarang itu earth tone itu juga kan kurang menyala. Jadi anak-anak kurang tertarik pakai warna kuning, merah, kemudian diminta untuk melihat, adik ada mainan ini, ada mainan nih, coba dilihat. Nah kalau dia mengikuti berarti visualnya cukup baik, dia bisa mengikuti, atensinya berarti juga cukup baik. Kemudian untuk periksa auditory bisa kita gunakan suara, boleh pakai suara, biasanya pakai suara lonceng. Lonceng letakkan jangan di depan anaknya, letakkan di belakang anaknya, kemudian kita gerakkan, dia akan mencari sumber suara atau tidak. Ini fungsinya ada lonceng di lab pediatri ya untuk ini, untuk periksa auditory.
Itu. Kemudian auditori, visual, vestibular tadi untuk keseimbangan ya, sama dengan yang sebelumnya tadi. Kemudian untuk rasa bisa ditanyakan kepada orang tuanya. Ketika dia diberikan, misalkan kadang-kadang kita periksa bisa pakai permen lollipop ya, boleh diletakkan di mulutnya, kemudian refleksnya dia akan seperti apa, apakah biasa saja atau ada mengecap seperti itu. Itu untuk rasa. Kemudian dengan bau-bauan, untuk penciumannya juga bisa kita periksa. Kadang-kadang itu tidak tersedia juga di klinik, bisa ditanyakan ke orang tua atau bisa kita skip dulu, besok di pertemuan selanjutnya bisa kita periksa lagi. Itu untuk penciuman, pengecap. Kemudian taktil ketika kita berikan suatu benda atau mainan dengan tekstur yang berbeda-beda, bagaimana responnya. Biasanya pada anak-anak itu ketika kita berikan handuk yang kasar atau sikat baju, sikat gigi itu, kalau dia merasa tidak nyaman dengan itu berarti dia hipersensitivitas taktilnya. Itu bisa juga kita jadikan suatu terapi, yaitu harus pegang-pegang dengan tekstur yang berbeda-beda. Ada slime di sini, itu juga untuk pemeriksaan taktil dan juga untuk terapi juga. Nah, kenapa sih penting kita periksa untuk sensorisnya? Sebelum kita melakukan intervensi ke arah motorik, kita harus perbaiki dulu sensoriknya. Kalian tentunya sudah tahu ya di materi neuromuskuler bagaimana orang bisa bergerak. Adanya stimulus kemudian ditangkap oleh sensoris, baru diterima oleh otak memberikan perintah untuk bergerak. Ibaratnya sensoris itu kayak gerbang paling depan rumah kita, gerbang paling depan. Kalau gerbangnya tidak dibuka, orang nggak akan bisa masuk. Tujuannya apa sih orang masuk? Misalkan mau mengambil suatu barang, tujuannya mau ngambil suatu barang yang ada di dalam rumah. Caranya mau ngambil suatu barang yang ada di dalam rumah kan pintunya harus dibuka dulu, baru orangnya masuk. Pintu ibarat sensoris yang ada pada tubuh kita. Jadi sensorisnya harus baik semuanya. Tidak ada yang hyper, tidak ada yang hipo. Nah, makanya pada anak-anak CP kadang-kadang ada yang gangguan visual, mereka harus pakai kacamata, alat bantu untuk visualnya, untuk menunjang supaya sensorisnya bisa berkembang, bisa menerima input yang diberikan oleh terapisnya. Karena memang ketika kita melakukan suatu intervensi ya kita akan masuk lewat sensorisnya. Misalkan mau melatih anak untuk berguling, kita melibatkan visual auditorinya dengan cara misalnya pakai mainan. Adik coba lihat mainannya ke sini, lihat terus lagi lihat sini. Ikuti. Lagi lihat ini. Lagi. Dia kan akan bergerak ke sini lagi, dilihat lagi nih. Lihat sini. Terus lagi. Sini terus. Ayo. Lagi karena dia belum bisa kita berikan tambahan di area shouldernya. Ayo, sini lagi lihat sini. Lihat sini lagi. Terus guling. Lagi lihat sini. Nanti kalian coba deh, kalian sebagai pasiennya. Otomatis dia akan mengikuti. Kalau dia tadi cuma ngelirik aja padahal nggak kelihatan, ini harusnya dia mau menggerakkan kepalanya ke sini, Itu ya barangkali untuk hari ini itu dulu. Ada yang mau ditanya?